Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Seleksi Pemuda Pelopor tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Arsid Rida, perwakilan dari Kabupaten Bandung, bidang lingkungan. Dalam hal ini akan saya bawakan terkait layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah. Perkenalkan, nama saya Arsid Rida, tempat tanggal lahir Nunukan 5 Juli 1995, alamat Mangkoso, Kecamatan Sopir Raja, Kabupaten Bandung. Riwayat pendidikan SDN di 007, kemudian SMP, MTS, MA dan STAI S1 di DDI Mangkoso. Pengalaman berorganisasi himpunan mahasiswa Islam, kemudian IMDI, aktif di HMI sekarang, dan KOR kami. Adapun moto kami ialah orang yang melakukan sesuatu, betapapun kurangnya, betapapun sedikitnya, tentu akan lebih maju dibandingkan orang yang tak melakukan apapun. Adapun lama kepeloporan 8 tahun sejak tahun 2016. Next. Oke, di awal kepeloporan kami, pertama kali menghadirkan forum kajian mahasiswa Islam. Itu merupakan organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Kemudian di tahun 2021 kami menghadirkan aplikasi At-Tausil yang merupakan aplikasi marketplace dan transportasi. Kemudian di tahun 2022 kami menghadirkan Food Court Kosimpulung yang merupakan kumpulan UMKM kuliner. Dan di tahun 2003 kemarin kami menghadirkan layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah. Apa yang kami lakukan, yang ingin saya sampaikan adalah ini sesuai dengan tagline daripada pemuda pelopor, yaitu sekali pelopor tetap pelopor. Karena kenapa? Karena kita tidak mengetahui kemana rentetan peristiwa atau takdir ini akan membawa. Akan tetapi yang pasti, apa yang telah kita pelopori itu masih terhubung dengan kepeloporan yang akan kita lakukan selanjutnya. Karena kenapa? Seperti misalnya sebelum kami menciptakan aplikasi layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah, kami menciptakan namanya Food Court Kosimpulung yang menghimpun 45 mitra yang setiap harinya produksi makanan dan minuman yang berdampak pada penumpukan sampah. Permasalahan ini kemudian kami komunikasikan ke Dinas Lingkungan Hidup terkait. Akan tetapi karena keterbatasan armada, kemudian selanjutnya keterbatasan anggaran, sehingga tidak bisa menangani persoalan yang kami hadapi. Melihat masalah ini, kemudian kami menghadirkan suatu layanan dari indikator yang tadi. Kemudian kami hadirkan, karena kenapa? Karena ketika kita lihat persoalan sampah bukan hanya masalah kami yang ada di Food Court Kosimpulung, akan tapi masalah masyarakat pada umumnya. Karena kenapa? Karena setiap masyarakat itu memproduksi sampah. Ketika kita melihat bahwasanya angkutan armada Dinas Lingkungan Hidup hanya mengangkut sampah yang ada misalnya di kota, ibu kota kabupaten, itu kan adalah sesuatu yang kurang, dikarenakan antara satu kecamatan dan kecamatan lain juga sama-sama memproduksi sampah. Yang dengan masalah ini kami coba hadir untuk menangani persoalan pengangkutan sampah tersebut. Karena kenapa? Karena kami sadar permasalahan sampah bukan hanya permasalahan lokal, melainkan permasalahan nasional bahkan global dunia. Indikatornya jelas bahwasanya masyarakat kita memproduksi sampah setiap harinya. Namun kendalanya karena tidak adanya pengangkutan sehingga sampah tersebut dibuang di sembarang tempat yang notabene bertentangan dengan aturan yang ada karena dapat mencemari lingkungan. Aturan jelas dalam undang-undang maupun perda, masyarakat atau kita yang dilarang membuang sampah di sungai, di laut maupun di pinggir jalan. Oleh karena itu, ketika ada larangan seperti itu, kemana kita akan membuang? Melihat kondisi ini, dasar inilah yang membuat kami berinisiatif untuk membuat layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah. Dasar hukumnya jelas, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kemudian ada juga perda yang berkaitan dengan pengelolaan kebersihan, yang mana tujuan pengelolaan sampah ialah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Kemudian juga dasar agama kami, misalnya di agama menyebutkan khairun nas dan wahum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dengan dasar inilah kita melihat bahwa satu saja duri di jalan yang kita pindahkan itu memberikan pahala bernilai sedekah. Atau bagaimana ketika sampah itu satu karung atau misalnya satu mobil yang bisa kita pindahkan, bisa kita hilangkan, sehingga membuat pandangan menjadi lebih jernih, lebih baik dan lebih aman dalam melintas. Inilah yang merupakan dasar hukum dan dasar agama yang sehingga kami melatar belakangi kegiatan ini. Oke, next.
Oke, tujuan program untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya kebersihan. Nah, kami menggunakan narasi meningkatkan karena kesadaran ini ada, hanya saja perlu dipolak kembali. Karena masyarakat kita sebenarnya alaminya itu mau dibuang sampah pada tempatnya, akan tapi harus ada syarat, yaitu disediakan tempat sampah tersebut. Karena kenapa? Karena kita melarang membuang sampah, minimal kita angkutkan sampah tersebut. Dan ketika kita perintahkan untuk memilah sampah tersebut antara organik dan non organik, minimal kita fasilitasi tempat sampah untuk pemilahan sampah tersebut. Nah, tujuan kedua untuk menjadi solusi permasalahan sampah. Kemudian ketiga, untuk merefleksi program prinsip 3R reduce, reuse, and recycle, yang artinya mengurangi, menggunakan kembali, dan mengelola. Keempat, untuk menciptakan lapangan pekerjaan dalam konteks mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Baru. Kemudian next. Oke, hal ini juga sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan yang mana kita semua diharapkan untuk terlibat langsung dalam rangka mensejahterakan keadaan yang ada. Oke, next. Dan ada 6 pilar terkait lingkungan. Oke, next. Oke, dengan sistem pengolahan kami, yang pertama pengangkutan dari rumah, diangkut armada, kemudian dibawa ke lokasi pengolahan kami. Kemudian sampah itu disortir, ada sampah organik yang kita buat pupuk kompos, kemudian ada sampah non organik yang kita daur ulang kumpul plastik, kemudian ada sampah residu yang selanjutnya dibuang ke TPA. Oke, next. Oke, layanan kami yang pertama pengangkutan. Layanan pengangkutan sampah dari rumah ke rumah oleh mitra yang telah berlangganan. Oke, next. Ya, adapun mitra yang telah terdaftar setelah 1 tahun kami beroperasi, kita sudah mendapatkan 712 mitra di 3 kecamatan yang memang kecamatan ini tidak diangkutkan oleh armada DLH, sehingga kami angkutkan dengan jadwal 2 kali sepekan. Oke, next. Ya, yang mana mitra tersebut didominasi oleh rumah tangga di angka 609 mitra. Oke, next. Oh iya, ini proses. Ada suaranya. Ya, oke. Ya, ini proses sortiran. Oke, kemudian layanan kita yang kedua, ini adalah pupuk kompos. Yang mana hasil sortiran sampah organik umum tadi setelah kita kelola, kita membuat pupuk kompos organik. Oke, next. Nah, inilah setelah 1 tahun beroperasi, kemampuan produksi sampah juga meningkat, sehingga alhamdulillah di bulan kemarin kita mendapatkan fasilitas, yaitu lokasi baru dan beserta dengan mesin produksi dari pemerintah daerah. Oke, selanjutnya tahapan dalam pembuatan produksi kompos. Oke. Mbak suara dia. Nah, ini proses pembuatannya. Setelah kita fermentasi, diaduk kembali, kemudian dicacah kembali, setelahnya diayak, kemudian kita pengepakan. Ya, inilah kunjungan di lokasi pengolahan kami dari Dinas Lingkungan Hidup, karena juga dihadiri Ketua DPRD Provinsi, ada di Bank BRI, kemudian di pertengahan tahun kemarin kita kedatangan tim penilai Adipura Kementerian LHK-RI, kemudian ada dari Mitra Indonesia Power dan Basnas Kabupaten Baru. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan. Rashid Riza, ini berapa lama sudah? Ya, sejak 7 Juli kemarin, Pak. Sudah berapa? 2023, 1 tahun yang lalu. Baru setahun ya. Kemudian terus saya lihat ini di pengelolaan. Ini mitranya rumah tangga ya? Iya, rumah tangga. 700 mitra. Ya, kalau pesantren berapa? 8. Sekolah 8, pesantren 2, perusahaan 1. Perusahaan apa itu? Ya, ada Jaffa.
Oh iya kan. Oke. Hotel? Ada hotel di sini. Hotel apa di Baru itu? Ada di sini Pak, di Barusu. Pokok 55 kantor satu. Kantor apa? Kantor camat. Camat. Kenapa tidak semuanya baru kantor di Baru? Hanya beroperasi di 3 kecamatan yang tidak airport ya. Makan 35. Ini lokasinya statusnya dikontrak atau apa? Dipinjam pakaikan oleh pemerintah. Dipinjam. Terbaru ini KUD yang sudah tidak termanfaatkan kami berdayakan. KUD yang tidak, tapi itu aset pemerintah. Aset pemerintah. Dipinjamkan Ya. selama berapa? Selama Tidak ada batasan waktu. tidak ada kontraknya kalau pakai Sempat dia konfirmasi di 3 tahun pertama. 3 tahun pertama. Jadi jangan sampai dia sudah mau pakai langsung bisa keluar. Sudah puluhan tahun tidak terpakai. Oh begitu. Nah, terus kebutuhan pengembangannya ada ini untuk proposal atau enggak? Iya, itu belum terkat. Hah? Gimana? Ini draft waktu ada Pak, waktu pelatihan kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan. Ada perlombaan. Jadi total anggaran dibutuhkan 505 juta. Hah? Iya Pak. Pemerintah baru membantu. Ini nih Pak, alhamdulillah kita Dan sudah tadi memberikan lokasi sama berarti Persis. sudah terselesaikan dan terpilih. Sedikit banyak sudah membantu dan meningkatkan kemampuan produksi dari sebelumnya. Tapi sebelumnya memang tidak pernah punya mesin apa itu mesin pencaca. Ya belum Pak. Tapi sudah ada. Sekarang sudah ada. Pengayaan juga sudah. Ya. Yang dibina? Ya siapa? Yang dibina berapa orang? Tenaga kerja kita ada 10 orang. 10. 3 bagian produksi, 3 di pengangkutan dan ada 3 orang. Rencana pelibatan yang lain ada nggak? Ini beroperasi di kecamatan apa saja? 3 kecamatan. 3 kecamatan. Tapi ada nggak rancangannya untuk berapa kecamatan di Baru? Ada 7 Pak. 7. Ya. Yang sisanya 4 ada nggak rancangannya untuk melibatkan semua? Ya. Makanya di lokasi baru yang ditawarkan oleh pemerintah daerah kami sampaikan bahwasanya tidak hanya berfokus pada armada pengangkutan kami yang satu tadi, melainkan di 13 armada DLH yang dibuang ke TPA, kemudian ada tim kami yang sortir, kemudian setelah disortir dibawa ke lokasi itu tadi. Jadi agak Hanya 10 orang. Dari Tapi cukup itu untuk mengcover 3 kecamatan. siap Pak. Siap. Apa kendalanya mengajak orang lain? Satu, keterbatasan apa istilahnya sosialisasi, yang mana ketika kita ingin membuka ruang sosialisasi di masyarakat itu kan membutuhkan anggaran juga di beberapa desa dan kecamatan, dan langsung kita yang akan menangani operasionalnya. Kemudian kedua, keterbatasan armada, karena kita harus bisa membatasi juga mitra disesuaikan dengan kemampuan armada kita. Nah, makanya di 712 ini kami stuck untuk memaksimalkan tujuan ini, sehingga kami tidak membuka kemitraan baru, menunggu armada baru bisa menambah mitra. Selain dari Rashid ini yang melakukan ini, ada juga lembaga lain. Oh tidak ada Pak, murni kami dan ada pemerintah daerah sebagai mitra. Ya, pemerintah daerah itu ya. Mitra. Tapi sudah punya datanya untuk pengembangan berikutnya. Iya Pak, sudah siap. Siap ya. Dengan alat yang dibutuhkan, mesin pencaca dan sebagainya, siap, kemudian ya pelibatan masyarakat juga. Tapi ini kan nanti endingnya nilai ekonominya sudah ada gitu? Iya sudah. Sudah. Iya. Jadi yang 10 itu, ya 10 orang itu tenaga kerjanya digaji per bulan Per bulan ya. atau Per bulan Pak. bukan berkomunikasi dengan sampainya. Kalau misalnya bagian pesortir dia di beda ada di 1,5, untuk pengangkutan di 2 juta per orang. Oh ya. Oke. Ini karya luar biasa, belum setahun sudah sebesar ini. Jadi saya jadi bertanya, bagaimana bisa secepat itu? Karena ini slide ketiga, saya sudah punya beberapa gagasan sehingga komunikasi ke pemerintah daerah agak lebih intens dan cepat.
Tidak ada yang kerja sebelumnya itu. Tidak ada Pak, sebelum. Saya sudah Kemudian menciptakan beberapa hal di daerah sehingga dasar terakhir inilah yang kami hadirkan di link sampah. ya biaya operasional dari mana itu? Dari sini sih Pak. Bayar berapa ini yang mitra kita? Ada 20.000 Pak, 20.000 per mitra untuk rumah tangga, 25 untuk kantor serta 30 warung makan. Iya, saya lihat di beberapa tempat juga Untuk menunjang kecamatan itu banyak yang melakukan seperti itu. Malah setiap desa itu ada. Yes, ya. Ini mobilnya dari mobil desa atau mobil sendiri? Mobil sendiri Pak. Sendiri. Berapa armadanya pertama? Masih itu satu Pak, tikap. Oh satu. Ya. Itu bisa mengcover 3 kecamatan itu. Iya, alhamdulillah itu yang Di tiap hari jalan. kan ada jadwal Pak di 3 kecamatan masing-masing. Satu kecamatan 2 hari, misalnya Senin sampai 3 hari sekali, 2 hari sekali. Dalam sepekan, 2 kali dalam sepekan. Berapa buku bisa dihasilkan dalam sebulan? Untuk yang proyeksi yang kemarin ini kami bisa hasilkan dari misalnya 1 hari pengangkutan kita bisa dapatkan di 2-3 ton sampah umum, dan setelah disortir itu bisa menghasilkan di 500 kilo dalam per hari. Seperempat ya, dari sampah yang ada itu seperempatnya jadi pupuk gitu, organik gitu ya. Berapa harganya? 30.000 Pak per karung di sana. Karung. Biaya produksinya? PP-nya dia bersih itu di angka 15 itu sampai 17.000 Pak. Jadi lebih banyak dari pupuknya atau dari liter? Banyak di pupuk sebenarnya. Banyak pupuk. Ya, makanya itu ya tadi karena kemampuan tempat kami tidak memungkinkan, kami koordinasi lagi ke Pak Bupati untuk bagaimana ada lokasi yang bisa kami manfaatkan dengan catatan kami bisa mengakomodir sampah dari truknya mereka yang 13 dari daerah ini yang dibawa ke TPA sehingga bisa kemampuan operasional yang dimiliki. Pasarnya pupuk. Kami kerjasama termasuk di BUMDes, toko penjual serta para petani. Selama ini laris manis. Alhamdulillah Pak ada. Atau ada yang tinggal? Sejauh ini jalan aja Pak. Terima kasih. Bagus. Iya. Menarik sudah jadi pengusaha ini. Ada beberapa sekali sebenarnya ayat. Untuk kontribusi mitra saja itu sudah 14 juta per bulan. 14 juta per bulan. Belum penjualan. Sebenarnya kami juga ada dari plastik, cuma saya tidak tampilkan karena itu kan saya tidak bisa mengkalikan ke nol. Maksudnya kalau plastik itu kan bukan apa istilahnya, dia bukan inovasi karena apa bedanya dia sama yang di jalan itu loh. Karena kami belum bisa membuat dia jadi terus, makanya saya tidak tampilkan. Karena kita berusaha bagaimana dari sesuatu yang nol menjadi satu, makanya seperti kompos dari tidak ada menjadi ada, itu yang kami tampilkan. Tapi tadi di gambar itu masih banyak saya lihat sampai masih tercecer belum terkendali. Itu nih tadi indikator kenapa kami harus hadir karena begini. Ya, kenapa kami harus hadir karena begini kejadian. Apa masih begitu? Alhamdulillah sedikit banyak lebih berkurang dibanding sebelumnya setelah kehadiran kami. Karena ada juga masyarakat yang tidak bisa kita hindari yang tidak mau daftar itu karena bilang kenapa 20.000 sedangkan di baru 5.000 ya susah juga. Ya ada juga yang begitu. Ya. Jadi sudah mulai ada pembandingnya. Sulit Nah, juga begini, dipahamkan. ini kan persoalan sampah ini di mana-mana juga seperti ini. Kemudian penanganannya juga kurang lebih seperti ini. Juga daur ulangnya juga seperti ini ya. Jadi memang sudah seperti itu. Karena di samping itu ada juga yang penting hindari kan itu pencemaran udara juga ya. Hanya yang saya tanyakan apa ada selama setahunnya ya. Apa ada ide-ide baru dalam pola tata cara pengolahan daur ulang itu ada Kalau ide baru selain yang seperti tadi. Kalau ide baru tidak ada Pak, cuman pengembangan produksi saja. Yang sebelumnya kita hanya memanfaatkan limbah organik yang tersortir dari tiap kecamatan menjadi dari truk ini yang dari 13 truk DLH yang dibuang ke TPA sehingga kami bisa produksi
di bulan ini sekitar 5 atau 7 kali lipat dibanding sebelumnya. Dan Misalnya begini, limbah itu bisa diolah menjadi batako misalnya pada bagian ringan dan sebagainya. Ada nggak gagasan tersebut? gagasan ada Pak Firman membuat peralatan yang tidak harmonis. Makanya plastik tadi saya tidak tampilkan karena saya tidak bisa mengkali 2 atau mengkali 1 kan dia. Ini kan kita ingin dengan Anda melakukan ini, ya Anda selama ini kan terikat dengan terobsesi dengan budget yang serta income yang ada pakai. Jadi Anda hanya berputar di situ, tapi tidak ada berputar ke hendak mengembangkan kepada kreativitas. Jadi kreativitas ada inovasi yang Anda lakukan dalam hal ini dibanding dengan di daerah-daerah lain. Kira itu yang penting barangkali. Ya, Saudara Rashid Rida, tahun kelahiran tahun berapa? Oh, 95. 95 ya. Sudah berapa karyawan? Sudah 10 karyawan. Bergerak dari tahun Kemarin 2023 Juli ya, itu sudah memiliki karyawan 10. Oh iya iya. Nah ini kan kalau kita lihat dari aspek ukurannya dalam bidang itu sudah masuk ya, tentang kepedulian terhadap lingkungan, dalam hal ini penanganan sampah yang dimana dikelola dengan baik. Terus selanjutnya dia ini kan luar biasa sebenarnya ini, karena masuk di ranah bisnis juga ada ekonomi yang ini kan, cuman kita berharap pemberdayaan dalam sektor pemudanya tadi, itu yang kita mau juga dan tanya ya. Terus efeknya kan di ini hanya dalam lingkungan, tapi bagaimana dengan mereka yang selalu tidak peduli dengan sampah, apakah ada gerakan-gerakan seperti itu nanti bisa juga nanti dilakukan ya, agar supaya kita lebih pada pencegahan ya. Sebenarnya luar biasa ya, luar biasa. Bahkan banyak hal-hal yang bisa dilakukan dengan pemasukan yang luar biasa ini 15 juta ya. Kalau kita tadi lihat luar biasa, baru 1 tahun. Bagaimana pasti ada lebih besar lagi nanti di tahun selanjutnya. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oh ini link sampah berbentuk yayasan atau saat ini masih kelompok. kelompok ya? Oh kelompok. Jadi Ras ini sebagai founder di sini. Sebanyak. Berarti dia tidak berfungsi seperti struktural, ada strukturalnya? Oh ada strukturalnya ya. Nanti bisa di apa ya? Bawa atau mungkin hanya link saja atau kode ya, supaya kita bawa ke platform saya, supaya kita bisa langsung lihat, oh iya betul. Nah, saya tuh sukanya nih mencek-cek. Instagramnya juga ada? Oh iya ada. Oh iya. Oke, sebanyak ya. Kasih Frida. Oh ini makalahnya mungkin kalau ditakdirkan untuk lolos ke nasional ya. Ini makalahnya boleh nanti seperti majalah, jangan seperti ini ya. Karena begini modelnya di nasional ini tidak periksa, langsung dia buang kan. Karena kenapa? Begini ya, kita ini adalah putra terbaik. Misalnya kita dari Baru ya, putra terbaik dari Baru yang dikirim ke sini. Otomatis komplain harus luar biasa. Ya, maksudnya kalau saya juga miris sekali kalau misalnya pemuda pelopor di tingkat provinsi ada yang makalahnya, waduh, ya, terima kasih banyak saudara Rastrida. Semangat, ada kata-kata penutup? Ya, itu yang ketiga saya terima kasih atas pertanyaan dan saran serta masukan dari kita sekalian. Pada dasarnya kami selalu berprinsip bahwasanya orang yang melakukan sesuatu betapapun kurang, betapapun sedikitnya, tentu akan lebih maju dibandingkan apapun. Dan itu prinsip inilah yang selalu membawa kami bahwasanya kita kan ke depan kita tidak tahu dia akan membawa kita kemana. Akan tetapi setiap perubahan atau pembaruan atau peloporan yang kita ciptakan dia saling berkaitan dan akan membawa kita kepada kesempatan yang lain. Yang penting ada niat baik
maka akan diciptakan niatan baik yang baru dan terus baru. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas dewan juri yang saya hormati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.